Minggu. Ayo kita pergi ke sekolah minggu. Ayo memuji nama Tuhan dan mendengar firman-Nya, bertumbuh dalam iman pada Tuhan. Amin. Sekolah minggu asik dan menyenangkan. Yes, yes, banyak teman dan banyak kegiatan. Pasti belajar dan bermain, bergembira bersama, berbagi sukacita dalam Tuhan. Amin. Halo adik-adik, salam misioner. Senang sekali hari ini kakak dapat bertemu dengan adik-adik. Tapi minggu ini kakak tidak sendiri, tapi ditemani oleh kakak-kakak yang cantik-cantik. Kakak, Hai hai hai. wah, kalau beberapa minggu yang lalu Kak Ila memperkenalkan Kak Ina. Nah, minggu ini kakak memperkenalkan dua kakak ini. Yang di sebelah kanan, Halo adik-adik, nama aku Kak Atan. Kak Atan. Hai. Dan di sebelah kiri ada Kak. Halo adik-adik, nama aku Lunga. Hai Kak Lunga. Hai, Kak Lunga. Kami akan menemani adik-adik sekolah minggu di rumah aja. Nah adik-adik semua, tahu nggak minggu ini minggu apa? Minggu ini adalah Minggu Paskah yang kedua. Terus tema kita minggu ini apa sih Kak? Tema kita pada minggu ini, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan sekolah minggu, kita akan berdoa. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beriku turut segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami. Pada hari ini, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami untuk mengikuti kegiatan sekolah minggu. Ini doa dan harapan yang kami bawa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Lunga yang sudah memimpin doa pada hari ini. Nah kakak-kakak dan adik-adik di rumah, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, benar banget Kak. Adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama. Yesus bangkit, Yesus bangkit, maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yesus bangkit, Yesus bangkit.
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan dan katekese yang dibawakan oleh Kak Ila. Silakan Kak Ila. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Apa yang terjadi pada Thomas ya adik-adik? Apakah dia pengikut Tuhan Yesus? Tentu saja. Thomas menjadi seorang misionaris ke India dan memberitakan tentang kasih Yesus kepada orang banyak. Bagaimana dengan adik-adik sekalian? Mari kita baca satu ayat emas yang diambil dari Efesus bab 2 ayat 8-9. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Adik-adik, keselamatan adalah pemberian Allah untuk semua orang. Jika ada yang memberi kalian hadiah, apakah kalian membayar hadiah-hadiah ini? Tentu tidak ya, pasti kalian menerimanya secara gratis. Adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia sudah membayar dosa kita yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dia berkata, "Selesai sudah." Dia menawarkan keselamatan kepada kita. Tapi kalian harus punya iman, percaya dengan segenap hatimu, karena Yesus mengasihimu. Setiap anak yang percaya dalam Yesus akan menerima Roh Kudus dari Allah, dan Roh Kudus memampukan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti Thomas. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 29b, berbunyi, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik, dihafalkan ayat hafalannya ya. Sekian katekese untuk hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ila yang sudah menyampaikan katekese. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi mengingatkan kita untuk sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Kita tidak melihat Yesus, tapi karena iman kita percaya. Jangan seperti Thomas ya adik-adik yang perlu bukti.
kita diutus untuk menjadi misionaris cilik. Nah, untuk memperteguh firman Tuhan tadi, yuk kita nyanyi satu lagu yang satu ini. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan dan katekese. Habis ini kita mau ngapain ya kakak-kakak? Ngapain ya? Main game, Kak. Wah, bener banget. Kita main game saja ya adik-adik. Udah siap semuanya? Siap! Yuk kita mulai. Yuk! Oke adik-adik, sekarang saatnya kita untuk bermain games. Tapi kali ini Kak Krismon bermain gamesnya nggak sendirian loh. Akan ditemani oleh Abel. Halo Abel! Halo teman-teman. Nah, oh iya adik-adik, nggak lupa juga Kak Krismon dan Abel mau mengucapkan selamat Paskah untuk adik-adik di rumah. Semoga dari hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, adik-adik di rumah senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke adik-adik, nggak usah lama-lama, pasti adik-adik di rumah penasaran kan kita mau bermain apa? Nah, games kali ini namanya adalah tebak kata. Kak Krismon akan jelasin deh. Jadi nanti Abel akan menebak sebuah kata. Nah, tugas dari Kak Krismon adalah memberikan clue atau petunjuk. Jadi nanti Abel akan menebak kata apakah yang ada di sini. Nah, oke, daripada lama-lama, mending kita langsung mulai aja ya Abel ya. Oke, Kak. Oke, kita mulai ya. Jadi, kata yang harus ditebak oleh Abel itu ini adik-adik. Oke? Nah, sekarang saatnya Abel liatin dong. Nah, Abel tebak ya katanya apa. Nanti Kak Krismon akan ngasih clue ke Abel. Pegang, taruh di atas kepala. Oke, siap ya. Murid Yesus. Andreas, Bukan. Lagi. Petrus, Bukan. Ini. Yang mengkhianati Yesus. Yudas Iskariot. Betul. Wow, betul nih adik-adik. Kita lanjut di kata yang kedua. Oke adik-adik, kata yang pertama sudah berhasil dijawab Abel. Sekarang kita lanjut kata yang kedua ya. Wah, kira-kira Abel bisa nggak nih? Jadi kata keduanya ini ya adik-adik. Oke, ayo kita mulai. Abel siap? Siap. Oke, sekarang Abel pegang dan taruh di atas kepala. Oke, kita mulai ya. Dua kata hewan. Burung merpati. Bukan. Petrus. Ayam. Ya. Bunyinya. Ayam berkokok. Wah, benar. Yeay. Wah, hebat ya adik-adik. Abel bisa menjawab ternyata. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Abel. Wah, hebat.
Nah, adik-adik, gamesnya udah selesai nih. Gimana? Seru nggak? Seru nggak, Bel? Seru dong, Kak. Wah, nah adik-adik di rumah juga bisa nih bermain games kali ini bersama dengan keluarga di rumah. Bisa nih pakai kata-kata apapun juga bisa. Nah, kebetulan kata-kata yang Kak Krismon pakai hari ini itu berkaitan dengan Paskah. Bagaimana adik-adik? Seru bukan? Jadi, games kali ini sudah selesai dan sekarang Kak Krismon kembalikan ke Kak Sheni. Silakan Kak Sheni. Adik-adik, gimana gamenya? Seru kan? Seru dong. Jangan lupa ajak mama, papa, adik, kakak semuanya untuk main game. Nah, iya, Kak. Tak terasa kegiatan sekolah minggu kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Nah, adik-adik semua, untuk mengakhiri kegiatan kita pada minggu hari ini, ada baiknya kita berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati serangkaian acara kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami. Inilah doa kami ya Bapa dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti kegiatan sekolah minggu Bersama kami. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Bina iman selesai kami akan pulang. Bye-bye, mari Tuhan memberkati. Hai kawan-kawanku, selamat berpisah. Kawan yang terkasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.